Assalamualaikum. Namanya siapa sih? Susah aku bacanya. Namanya siapa? Susah bacanya. Kisah. Tisa. Salam kenal Kak Tisa. Di mana Tisa? Asli mana? Keisha. Posisi sekarang lagi merantau. Mantap. Di mana? Singapura. Singapura. Oke, Kak Keisha mau sharing di mana? Gimana sih untuk menghilangkan rasa takut? Sumpah, ketakutan aku tuh nggak bisa dihilangkan. Udah jauh-jauh ke Udah jauh-jauh ke Singapura masih takut. Takut dalam hal apa ini? Aura jambak. Ngadepin lingkungan sini, lingkungan bos. Takutnya gimana coba? Kalau kita mau kerja gitu ya, seakan-akan itu ada rasa takut. Mau tidur pun ada rasa takut. Mau megang HP pun kadang rasa takut. Kayak seakan-akan itu dikengkang banget gitu, nggak bisa lepas gitu. Kayak tertekan gitu. Lebih takutnya tuh lebih ya tertekan gitu kan. Ya, apalagi sempat kemarin kan aku habis di Typing aja dulu. kasar-kasarnya dimaki-maki ya, sampai melempar barang di depan mata. Saya udah nyampe begini aja udah nggak bisa ngomong apa-apa. Sebenarnya rasa takut tuh muncul karena kita merasa bersalah. Sebenarnya, Ya, cuman ya rasa takut itu muncul karena kita punya atau merasa ada rasa bersalah itu tadi. aku nggak tahu. Iya. Nggak tahu pipus dari awal, saya pokoknya dari pipus dari awal saya datang sampai sekarang, ketakutan itu tuh nggak bisa hilang. Gimana caranya aku alihin, gimana gitu, karena kita kok miskomunikasi nggak ada, terlalu terhalang, nggak bisa ngobrol, nggak bisa sharing, karena kita dibatasin, nggak boleh jadi kayak teman, istilahnya seperti itu, nggak boleh kayak keluarga gitu, nggak boleh sama dia. Iya, rasa takut muncul karena diri terancam, iya. Merasa diri terancam, merasa kita mungkin pernah ada salah, jadi ketakutan itu ngikutin terus. Itu loh. Ya hilangkan itu, Kak. Jadi gini, ini mungkin nggak segampang itu ya, karena dia mengalami secara real juga. Dia dimarah-marahin, dia dilempar barang, itu kan real gitu loh. Itu kan bukti nyata kalau sebenarnya kekerasan itu ada, baik secara verbal ataupun secara lainnya gitu. Suara apa itu? Sorry berisik. Iya. Lah, yang bisa menghilangkan ketakutan tuh sebenarnya ya balik lagi ke diri sendiri, menyadari. Jadi gini. Tumbuhkan rasa percaya dirimu. Kalau aku tuh bisa berbuat lebih baik. Aku bisa berbuat lebih dari ini. Tunjukin aja, Kak. Tunjukin aja tanpa banyak berkata-kata. Mau dia marah-marah, kamu jangan ke distract. Kamu jangan takut, jangan apa. Coba aja. Tapi jangan dilawan juga. Diemin aja gitu. Tapi tunjukkan diri. Kalau kita tuh bisa lebih baik gitu loh. Dalam artian gini, mungkin dia menilai dia marah-marah karena mungkin ada kesalahan ya. Ini nggak bener nih kerjanya, kurang puas, intinya seperti itu. Tunjukin aja. Aku di sini kan udah 2 tahun 2 bulan. Jadi kan saya sifat karakternya tahu. Setiap dia ada masalah di luar, apa dari pihak keluarganya, kenanya ke saya. Berarti sebenarnya tuh kan gini ya teman-teman ya. Coba deh kita kulik dari omongannya kakaknya ini. Dari pertama kali datang dia udah ketakutan. Gitu loh. Dari pertama kali datang dia udah ketakutan, padahal dia belum tahu karakter majikannya, belum tahu kelakuan majikannya. Iya kan, intinya kan seperti itu. Dan berarti kamu sedang membangun sebenarnya, guys.
membangun dirimu sendiri tanpa kalian sadari, tanpa kamu sadari, alam bawah sadarmu itu bekerja. Ketika alam bawahmu bekerja, energinya itu nyampe ke dia. Lah, itu yang terjadi. Yang harus dilakukan ya menghilangkan itu. Lah, wong kamu aja belum tahu siapa dia, belum tahu gimana-gimana, tiba-tiba takut. Iya, rasa bersalah itu tadi, Kak. Makanya aku dari awal ngomong rasa bersalah. Ini orang kayaknya lebih ke rasa bersalah. Mungkin bawaan dari sini yang dibawa ke sana, atau masalah-masalah problemnya di sini dibawa ke sana. Makanya secara nggak sadar energinya tuh nyampe ke majikannya. Satu-satunya cara ya hilangkan rasa itu. Dan kamu tunjukin secara nyata gitu loh. Mungkin apa karena trauma masa kecil juga ya, soalnya aku masa kecil banyak. Iya, makanya. Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu. Aku tertekan sama majikanku, enggak. Itu bisa jadi dari kitanya. Berawal dari kitanya. Gitu. Lah, wong kamu belum ketemu, belum kenal aja kamu udah takut. Kan logikanya seperti itu. Ya. Gitu loh. Berarti kan kamu secara nggak sadar menarik energinya dia untuk merasakan apa yang kamu rasakan. Dan terjadi beneran gitu. Cara bekerja hidup tuh seperti itu ya teman-teman ya. Bukan berarti ya yang hanya nampak mata aja gitu loh. Iya, tapi kenapa saya sendiri bisa ngomongin seorang tapi saya sendiri tidak bisa menjalankan? Pasti. Ya itu. Jadi ketika kita bisa ngomong tuh karena ada banyak faktor. Pengalaman tuh bisa jadi omongan dari orang yang kamu aplikasikan ke orang lain. Salah. Atau pengalaman dari hidupmu sendiri, sesuatu yang kamu dapat di hidupmu sendiri, terus kamu omongan ke orang lain, aplikasikan ke orang lain. Yang bahaya itu kamu hanya mendapat omongan terus kamu aplikasikan ke orang lain. Itu yang berbahaya gitu loh. Makanya itu gitu. iya, maksudnya ini gambaran nih ya, ini gambaran gitu loh. Gambaran itu bukan buat kamu, ini general gitu loh. Aku juga ngomong sama teman-teman yang di bawah juga. Jadi kalau untuk menghilangkan rasa takut ya diri kita sendiri jelas. Orang lain cuma bisa bantu omongan, orang lain cuma bisa bantu gambaran itu, menggambarkan situasinya seperti ini yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Karena aku orangnya tipenya gini, tipenya aku tidak mencari pembelaan. Kalau saya orangnya seperti itu, saya hadapin. Saya tidak mau bercerita sana sini. Kok saya mau cerita, kalau enggak. Saya begitu. Apalagi saya orangnya introvert, terlalu pilih. Teman itu terlalu memilih. Kalau saya nyaman, oke, saya lanjut berteman. Tapi kalau saya nggak nyaman, ya I'm sorry, itu aja. Iya. Gambarannya ya gitu tadi, gambarannya yang seperti itu tadi, apa yang terjadi dan apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi di masa lalu yang membawa kita sampai di titik ini. Rasa kita, cara berpikir kita, sifat kita, sikap kita, itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau kamu takut, hari ini kamu merasa takut, ya itu tadi. Mungkin ada masa lalu, mungkin ada apa, kamu yang lebih paham, kamu lebih ngerti. Yang pasti jujur dulu pada diri sendiri. Iya. Jadi gini, tadi tuh sebenarnya udah banyak banget ya. Tadi si yang di bawah juga ada yang typing tuh, si au. Pinjam, siapa ya namanya? Pinjam budak ya, au itu. Iya, au juga bilang, maksudnya tuh apa? Kita Vivi ya, namanya Vivi. Jadi gini loh, tadi kan udah ada naik tuh beberapa orang. Itu sebenarnya poinnya untuk kalian juga tuh udah masuk gitu. Maksudnya kita boleh mengafirmasi diri kita tuh orang introvert, tapi kita ini manusia kan hidup juga makhluk sosial. Kita juga harus butuh, kalau kita punya teman, kita kan punya sensitivitas belonging untuk deket sama orang. Misalnya ini orang terbaik untuk kita bercerita, itu kita punya rasa gitu kan, kayaknya ini orang yang tepat nih untuk kita bercerita, kita cerita aja gitu. Mungkin sama orang tua, kalau nggak ada orang tua mungkin pasangan, kalau nggak ada pasangan
pasangan, mungkin sahabat. Kalau nggak sahabat mungkin teman yang baru kenal kemarin sore. Atau nggak ada ini semua orang ini, kalian kan punya Tuhan untuk bercerita. Kalian bercerita sama Tuhan itu bisa di mana aja gitu loh. Bukan hanya pas ibadah aja gitu loh. Kalian bisa cerita sama Tuhan di mana aja. Itu satu. Kalian bisa ngelakuin meditasi juga, itu penting juga gitu loh. Kalian meditasi itu gunanya apa? Untuk melepaskan semua energi negatif, ketidakpercayaan diri. Nah, tadi aku udah nyampein afirmasi diri. Kalian ini orang yang kuat, kalian ini cewek cantik, kalian ini hebat. Sampai di posisi sekarang ini kalian masih sehat, kalian masih bekerja, berarti kalian tuh hebat. Apa yang kalian butuhin? Kalian cuma butuh untuk tenang gitu. Tenang. Kalian membatasi energi kalian dari hal-hal negatif yang menggerogoti diri kalian, karena musuh kalian sendiri itu ya diri kalian. Itu secara nggak langsung gitu. Padahal orang nggak ada yang menyakiti kalian, tapi kalian berprasangka, kok saya gini banget ya hidupnya ya. Padahal di luar sana masih banyak orang yang hidupnya lebih terpuruk dari kalian gitu. Jadi makanya kalian harus mengafirmasi tentang hal tersebut gitu. Waalaikumsalam. Makanya kalian afirmasi diri kalian tentang itu hal yang paling penting, yang paling rendah sebelum kalian berinteraksi dengan manusia lainnya gitu loh. Jadi makanya kalian berpikir diri kalian, aduh saya orangnya introvert, ya akhirnya kalian merasa introvert terus, nggak ada orang yang dekat sama kalian terus gitu, dan kalian merasa terluka karena apa? Yang membuat itu semuanya ketakutan itu diri kalian sendiri sebenarnya gitu. Padahal orang lain, makanya sadar diri itu penting juga kadang gitu loh. Nah, melakukan sesuatu hal yang lebih, memaksakan diri yang lebih, ya kita sadar porsi. Misal aku lagi di rumah orang gitu loh. Kenapa kita malu masuk ke rumah orang mungkin yang lebih yang lebih kaya dari kita, atau yang lebih mewah dari kita gitu, rumahnya mewah, tapi kenapa kita malu gitu loh? Kenapa kita malu? Ya karena memang kita secara nggak langsung kita membandingkan apa yang kita punya dengan orang tersebut gitu. Nah, itu adalah rasa-rasa yang kalian harus buang gitu loh. Jadi kita jangan memikirkan kayak Yeji bilang kita adalah apa yang kita pikirkan. Iya, kalau kita berpikir kita hebat, ya kita hebat. Kalau kita berpikir kita orang yang sukses, kita akan sukses. Insya Allah kalau kita berpikir baik, orang yang datang ke hidup kita itu orang yang baik gitu loh. Misalnya contohnya di sini gitu, kita ketemu di live gitu kan, ketemu sama afirmasinya baik, positif. Akhirnya kita ketemu. Aku sama Bang Herdian mungkin cuma jadi bensin untuk menyiram ke kalian, menyadarkan lagi apa yang kalian rasakan gitu. Tapi selebihnya kalian melangkah, kalian bersikap, kalian ngobrol, itu semuanya tergantung di diri kalian gitu. Kita cuma mengingatkan gitu loh. Memang semua ada yang bilang ngomong doang itu gampang, teori doang mah gampang gitu. Nggak gitu loh. Ya memang sebatas nggak gitu konsepnya kan? Ya nggak gitu konsepnya. Guru kalau mau ngomongin teori dari TK kita sampai kuliah, itu kan semua guru cuma ngomongin teori. Tapi pada kenyataannya kita jadi dokter, kita jadi pilot, kita jadi pramugari, atau jadi kan kita yang action gitu. Nah, makanya semuanya kalau kalian ngomongin teori, ya memang semuanya teori. Jadi jangan salahkan kalau orang menasihati kalian terima gitu. Jadi jangan sekecil-kecilnya. Gini ya Bang, sekarang itu yang aku terapkan itu tuh beginilah aku tidak mau diatur. Beginilah aku, sesuai apa yang aku mau. Kalau aku salah, boleh kau ngomong, tapi jelaskan mana kesalahanku. Kalau aku sekarang seperti itu. Dan satu hal, kalau kamu bukan siapa-siapa aku, jangan pernah sok ngatur hidup aku. Kalau aku sekarang begitu. Iya, tapi kenapa masih ada rasa takut? Kalau kamu udah berpikir seperti itu, harusnya rasa takut itu kamu hilangin. Udah hilang harusnya. Sebenarnya udah oke. Cuman 3 hari yang lalu langsung datang lagi. Karena sebelum saya kena dicaci maki, saya udah ada feeling, kok ini berantem. Aku udah ngurangin ya aktivitas, gimana caranya biar aku tuh nggak kena gitu kan, tapi tetap aja kena.
Tapi Sudah. kita nggak bisa memaksakan orang lain tuh harus mengerti prinsip hidup kita. Ini hal yang Iya, paling penting juga. saya paham. Misalnya kakak berprinsip, inilah aku. Kalau aku salah tolong kasih tahu. Tapi secara nggak langsung di situ ada keegoisan gitu loh. Iya, saya Keegois. paham itu, Pak. Keegoisan itu ada kalanya kita tuh harus merunduk gitu loh. Merunduk itu dalam Iya. artian apa? Bukan mempermalukan diri, tapi lebih kayak kita ini memulai untuk berdiskusi, memulai untuk menerima, memulai untuk komunikasi, musyawarah. Jadi jangan istilah kasar gini, jangan maunya ditegur terus deh. Istilahnya Ya, saya paham. Itu saya paham. ya, kamu sekali-kali kamu juga ngobrol atau sekali-kali kamu juga interaksi gitu. Jangan maunya dikasih terus gitu. Jangan maunya dipecut terus gitu kan. Kadang di situ ada keegoisan. Oh, gue orangnya introvert. Kalau nggak suka sama gue, ya nggak usah temenan, nggak masalah. Yang ngegaji bukan lo juga, nggak gitu. Ada kalanya kita terkesan di situ tuh sombong gitu. Terkesan di situ egois gitu. Kadang dunia membolak-balikan hati kita dengan kita berprinsip. Makanya hati-hati kalau kita ngerasa kita ini hebat Emang. gitu. Kalau saya itu bukan bilang hebat ya, tapi kalau saya setiap ini, saya itu orangnya sombong, jahat. Aku nggak baik hati. Aku nggak baik. Kalau aku seperti itu. Lo jangan gitu Kalau aku juga. setiap kalau ada yang kenal, kalau ada yang baru kenal, saya gini, maaf ya bang, aku orangnya ceplos-ceplos, jadinya takutnya saya sakit dianya sakit hati, baru kenal, makanya aku orangnya sombong, aku jahat, nggak baik kok aku gituin. Kalau aku Nah, itu nggak kamu boleh. nanti gini, ketika kamu ngomong gitu, orang akan terstuck dengan itu. Ketika kamu ngomong gitu di awal, orang apapun yang akan kamu lakukan, baik atau buruk, pasti kamu akan dinilai buruk. Kamu akan dinilai sombong. Itu kamu udah secara nggak langsung, kamu udah menginformasikan ke orang yang baru kamu kenal, apalagi kamu seperti itu. Alam bawah sadar akan bekerja. Contoh kayak tadi kamu bilang, aku udah merasa bang 3 hari yang lalu aku akan kejadian seperti ini. Nah, itu tuh alam bawah sadarmu sedang bekerja guys, untuk menginformasikan ke dia kalau aku tuh seperti ini. Lah kejadian lah kamu dimarah-marahin. Harusnya rasa-rasa seperti itu dihilangin, alihkan ke yang lebih baik, alihkan ke yang positif gitu. Jadi kalau aku ketemu kamu, Kak, kamu nggak usah ngobrol sama aku orangnya sombong, aku orangnya begini, kamu akan ke bawah loh, sampai nanti akan ke bawah. Aku bawa imageku tuh seperti itu gitu. Karena apa? Aku yang energiku yang menginformasikan ke energimu. bisa lebih baik kalaupun itu lebih Iya baik Kak kita Nanda. kasih Kak Lisa. Jadi lebih baik kalau seandainya orang ngomong Iya, sama aku, lebih curhat. misalnya bilang kayak gini, oh Nick kamu baik banget orangnya gitu. Aku nggak akan bilang, oh jangan bilang aku baik, aku orangnya jahat, gitu. Nggak gitu gitu. Jadi aku cuma bilang kayak gini, untuk ya aku berusaha untuk menjadi yang baik gitu. Maksudnya tuh kita ini berusaha untuk menjadi baik setiap harinya dalam posisi apapun, bukan menjadi yang terbaik gitu loh. Tapi kita berusaha untuk menjadi yang baik. Ya memang posisinya aku berusaha untuk menjadi yang baik gitu loh. Jadi jangan ngomong, udah stop dialognya gitu loh. Jangan kayak aku berusaha untuk menjadi yang baik, tapi kalau suatu saat aku jahat jangan salahin aku ya. Nggak gitu. Itu disimpan aja dialognya gitu loh. Disimpan dialog-dialog kayak aku orang jahat, ya suatu saat aku orang jahat gitu, atau disimpan aja gitu. Walaupun kita orangnya Oke, ceplos-ceplos oke, oke. gitu. Jadi aku kalau berusaha menjadi yang baik kan itu bisa jadi khilaf. Suatu saat kita khilaf kan juga orang akan paham karena kita masih berusaha gitu. Aku berusaha jatuh. Jadi Iya aku Kak, sih- Kak Ananda itu emang kakak saya ya. Dia selalu Jatuh di mana? mendengarkan apa yang aku kesahkan. Iya. Iya Jadi, gitu. Aku jadi gini, aku ceplas-ceplos loh. Aku orangnya ceplas-ceplos. Lah jangan dong. Maksudnya gini, kamu ceplas-ceplos tuh berarti kamu egomu dong gitu. Kalau orang lain ceplas-ceplos ke kamu sakit hati nggak? Kalau majikanmu marah-marah gitu, kamu sakit hati kan sama? Hah? Biasa Sebelah saya orangnya enggak jadi gini. orang diam. jatuh di Kok saya? Kalau kamu biasa aja, itu kamu nggak akan bilang kalau aku tuh ketakutan. Dengan kamu udah merasa takut, itu Ya, sebenarnya kalau sama bukan yang kamu. ini ya. Kalau yang ini mah nggak Nah, rasa iya. takut. Kalau sama yang ini mah rasanya Iya. takut. Nah iya,
Itu general Kak, bukan dalam satu Maaf sisi ya. doang. Maaf. Waalaikumsalam. Yang bikin aku ketakutan itu tuh posisi saya di sini itu tuh kan sebagai ART, tapi saya nggak ada privasi sendiri. Ruang tidur saya itu di ruang tamu, jadi publik banget. Ada orang jalan kelihatan saya tidur. Yang bikin saya takut tuh di situ. Ya berarti kan dari awal tadi kamu harusnya beristirahat seperti itu, bukan dia marah-marah atau gimana. Ya kan, malah jadi obrolan kita jadi kemana-mana. Kalau dari awal kamu ngomong aku takut karena aku takutnya kejadian begini itu baru cocok. Nah kalau kamu bercerita aku dimarah-marahin, kemarin aku dilemparin, udah beda. Sebenarnya konteks. iya saya tahu konteksnya beda. Cuman yang aku Beda rasain konteks. itu emang pas lagi dimarah-marahin. Pas dimarah-marahin tuh rasa takut tuh bener-bener berlebihan. Sampai teman-teman saya gini, kamu ada kenapa sih? Kok beda banget? Nggak sesuai dengan biasanya. Nggak apa-apa, santai ya, pakai aja udah. Iya betul itu. Dan aku pun kadang kalau teman-teman lagi curhat sama saya, saya seperti abang-abang aja menyampaikan, padahal saya sendiri pusing. Ya gitu sih yang bisa kita sampaikan. Kalau ketakutan itu karena beda konteks ya. Kalau kejadian yang kamu bilang terakhir ini tadi, kalau kamu merasa terancam, laporin aja ke pihak hukum kan gitu. Kalau itu kita udah sebenarnya gitu. Namanya setan itu kan nggak tahu. Itu beda. Kalau kamu merasa terancam secara fisik, itu hukum yang berjalan gitu. Bingung sendiri gimana kakak? Kakak Nanda. Iya, bener bang. Mbaknya terlihat. Jadi apa yang terjadi dengan kamu sebenarnya ketika orang cerita, ya bener yang dibutuhkan tuh kejujuran. Jadi kita topiknya mau apa sih gitu loh. Itu lebih ke situ. Karena kita jatuhnya kemana-mana gitu loh. Paham kan maksudku tuh? Iya, cuman kan nggak bisa terlalu jujur juga, ini kan media. Ceplos-ceplos sifat temperamen yang menjurus ke karakter sensitif. Iya. Iya, ada beberapa juga kayak gitu. Betul sekali. Gitu. Yang kita bisa sampaikan itu sih. Iya, itu aja sih. Tegar emang dia, tapi dek jangan banyak yang ditutup-tutupin. Kalau ada yang mau biasanya minta cuma solusi. mau ngeluh. Iya. Kakak, udah deh ya. Aku nggak mau terlalu banyak cerita di sini. Di sini media sosial. Kalau mau banyak cerita tuh di belakang. DM aja kak. Tapi emang Kalau sama benar. Kak Nanda enggak. Kalau sama Kak Nanda saya udah punya ini jalur belakang. Oh telepon ya. Enggak DM. Iya, karena kita saling konsultasi karena maaf banget semuanya, maaf ya. Aku pemegang kartu tarot, jadi kadang dia minta dibuka tarot. Makanya kan aku udah bilang, aku banyak yang konsultasi sama saya sendiri pun pusing. Aduh. Jadi gini, kamu aja nggak netral gitu loh. Kamu aja nggak netral nih. Ketika kamu menghadapi seseorang yang kamu butuhkan itu kosong sebenarnya. Gitu loh. Terus Tapi ketika kamu menghadapi orang aja animenya udah penuh gitu loh. Ininya udah penuh, mau gimana, mau jalan gitu loh. Agak mengherankan juga ini. Kak Nanda, kalau sama abang-abang ini nggak bakalan aku minta jalur belakang. Kita kan yang jalur belakang yang kita doang. Enggak leon kok kak. Aduh, Iya. Ya, nggak apa-apa. Selama kamu masih bisa ngasih energi positif ke orang lain, nggak apa-apa. Lakuin. Chicken. Tapi Oh, oke. This one? saya kata sering di tangan kan. Sering-sering mandi guys, sebenarnya sering-sering mandi, sering-sering keluar rumah gitu. Gitu.
Di mute dulu ya. Apa turun aja? Ntar kedengeran suara kita loh. Iya boleh, boleh. Mau kelar jam berapa nih? Gua ada kerjaan nih hari ini. Ya bentar lagi boleh lah. Aku sedih. Kenapa sedih? Vivi. Dari tadi sedih mulu, naik nggak? Bismillah. Iya, Mega dokter. harus pegang pasien kan cuci. Iya. Dokter tuh juga butuh dokter lainnya gitu kan. Naik Kadang-kadang. katanya. Tapi dia nggak bisa on cam, gimana teman-teman? On cam dong. Kenapa nggak bisa on cam? Followersnya nggak cukup. Turun aja bang. Ya udah. Bisa Oke. kok on cam. Aku turunin nih.